Bagaimana para ulama kita, mereka sangat maksimal sekali ketika mereka tahu tentang mulianya ilmu agama. Dari zaman ke zaman, dari zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai zaman ulama kita hari ini, di dalam menuntut ilmu agama bukan pekerjaan sambilan, bukan pekerjaan main-main, tapi pekerjaan serius, pekerjaan utama, sehingga mereka menjadi orang yang utama, sehingga mereka menjadi orang yang mulia, karena mereka menempuh jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Di zaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan a'imah yang lainnya, itu belum ada media sosial seperti ini yang canggih-canggih. Ada nggak kira? Ada nggak? Sudah ada apa belum? Belum ada. Tapi nama Imam Bukhari itu ada di mana-mana. Sahih? Nama Al-Imam Al-Bukhari itu seluruh dunia tahu, faham. Makanya salah besar ketika orang berpikir medsoslah yang menjadi peran utama menyebarkan agama ini. Bukan. Tapi yang menjadi sebab utama agama ini tersebar keikhlasan orang yang bermain medsos, bukan canggih atau tidak canggihnya medsosnya. Al-Imam Malik ketika beliau mau tulis kitab Muwatta, itu dinasihati oleh orang-orang yang sejawat dengannya. Buat apa tulis kitab Muwatta? Kenapa? Karena kitab Muwatta pada zaman itu banyak yang tulis. Di zamannya Malik itu kitab Muwatta banyak yang nulis, sehingga dinasihati oleh orang-orang sejawatnya. Buat apa lagi tulis kitab apa? Muwatta. Apa jawab Al-Imam? Beliau mengatakan Muwatta yang akan bertahan di bumi ini adalah yang ditulis untuk wajahnya Allah. Muwatta yang akan bertahan di bumi ini adalah yang ditulis dengan tujuan untuk wajahnya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Antum tanya sama asatidah yang ada di Jawa Timur ini, tanya Muwatta karyanya siapa? Mereka akan sebut Malik. Padahal Muwatta itu banyak yang nulis di zamannya. La haula wala quwata illa billah. Makanya di sini para ulama berkata, menuntut ilmu itu perang keikhlasan. Keikhlasan. Maka biar kita mendapatkan sesuatu dari menuntut ilmu, maka yang harus kita perjuangkan yang pertama dan yang utama adalah keikhlasan kita. Yang dimaksud dan tujuan kita untuk belajar ilmu agama, maka kita harus luruskan sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, kun fi qabulil a'mali ashadda minkum ihtimaman minal amal. Jadilah perhatian kalian akan diterimanya amal itu jauh lebih besar daripada amal yang akan kalian itu lakukan. Paham? Kata beliau, jadikanlah fokus kalian untuk diterimanya amal itu jauh lebih besar. Artinya apa? Keikhlasannya, perhatiannya harus lebih besar daripada amal itu sendiri. Karena amal itu sendiri akan selesai dikerjakan, tapi selesainya amal belum tentu seseorang mendapatkan sesuatu dari amal yang dia kerjakan. Tidak setiap orang yang beramal mendapatkan sesuatu. Tentunya hal ini digambarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang beramal tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu dari amal yang dia kerjakan, karena yang dia lakukan bukan untuk mencari wajahnya Allah Jalla Jalaluhu. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk bisa duduk bermajelis di sini dalam majelis yang umum
membahas tentang ilmu. Kalau kita lihat teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang pernah disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh kebaikan dari Allah. Apa kata Nabi SAW? Yufaqihu fiddin. Mereka akan dijadikan orang yang faqih. Ikhwan, faqih itu belajar, faqih itu mutalaah, faqih itu baca, faqih itu capek, letih. Gak ada orang tidur menghayal besok jadi pinter, gak ada. Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala, dulu di zaman sebelum beliau sakit, itu antum kalau mau nyari beliau ustadz yang paling mudah dicari. Kenapa? Karena beliau selalu duduk di maktabah dengan kitab-kitab. Allah Akbar. Baca dan baca. Jadi orang mau faqih, yufaqihu fiddin, faqih. Gak ada orang faqih tidak menulis, gak ada orang faqih tidak membaca. Semuanya tulis, semuanya baca. Semuanya tulis, semuanya baca. Lihat, itulah para ulama menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, apa pepatah kata para ulama? Qayyadul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Tulis, catat. Maka kata Nabi SAW, yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu, orang yang tafaqquh, berusaha memahamkan dirinya tentang agama yang mulia ini. Makanya tema yang kita bahas di sini adalah Ustaz yang disampaikan oleh Mas Mario MBI, naik kelas. Jadi pelajar yang namanya pelajar, awal-awal mungkin kita masih menjadi apa? Menjadi pengisi saf-saf majelis. Pelajar-pelajar yang apa? Awal-awal menjadi pengisi saf, meramaikan majelis, belum membawa buku, belum membawa kitab, menulis dan seterusnya. Tapi ketika kita sudah mulai lama belajar ilmu agama, maka tingkatkanlah, karena yang dibanggakan oleh Allah adalah yang faqih, bukan hanya sebatas duduk di majelis. Yufaqihu fid din. Orang yang faham terhadap ilmu agama. Karena Nabi yang mulia SAW mengatakan yufaqihu fid din. Berapa lama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan bukunya dalam satu hari? Ada yang tahu? Berapa lama beliau membaca buku dalam satu hari? 18 sampai 18 dalam satu hari. 17 jam sampai 18 jam dalam satu hari beliau membaca buku. Kok bisa ya? Betul nggak? Harusnya ini timbul pertanyaan, kok bisa? Betul nggak? Kenapa kok bisa? Saya punya teman dulu, kakak kelas saya di Libya. Saat liburan dia main ke tempat saya. Kemudian janjian di masjid. Janjian di masjid. Dia datang kurang lebih jam 8 pagi, ya setengah 8 atau jam 8. Masuk masjid, wudu, sholat. Kemudian setelah selesai sholat, dia baca Quran. Dia hafid, tamam, sempurna hafalannya 30 juz. Kemudian setelah itu masuk waktu zuhur. Setelah zuhur saya bilang makan siang. Dia bilang apa? Puasa. Lagi puasa. Oke, khair insyaallah. Setelah zuhur dia lanjut lagi baca Qurannya.
Dari jam 8 sampai zuhur dipotong apa? Sholat zuhur, kemudian dia lanjut lagi baca Qur'annya. Sampai waktu asar baca, duduk di situ di tempat yang sama. Potong lagi waktu asar sampai menjelang maghrib dia pamit izin pulang. Anda pulang dulu. Anda bilang buka di sini, enggak, ibu Anda sudah siapkan buka. Dia pulang. Apa saya ibrohnya apa? Saya tanya, kok bisa selama itu interaksi dengan Al-Quran? Bisa dari pagi, bayangkan dari jam 8 sampai sore, hanya dipotong salat zuhur dan asar. Kok bisa selama itu? Apa yang menjadi motivasinya apa? Dia bilang begini, apa yang menjadi motivasi orang mati-matian kejar dunia? Apa coba? Karena dapat penghasilan banyak. Masya Allah. Antum dapat buah satu piring mau. Karena nyata dapat penghasilan yang banyak, mungkin jabatan tinggi, dia akan mati-matian untuk itu. Sahih nggak? Pagi, siang, sore, malam dan seterusnya. Mungkin apa namanya? Mungkin kerjanya Senin ketemu sampai Ahad mungkin ya. Mungkin ya? Mungkin, ada nggak? Ada. Nggak perlu dibuktikan, cukup dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan kita bilang, apa yang menjadi motivasi orang konsisten? Apa yang menjadi motivasi kita konsisten sehari 3 kali makan? Karena butuh akan makanan itu. So, perhatikan apa kata Imam Ahmad. Ilmu itu lebih dibutuhkan dari makanan dan minuman untuk diri manusia. Kalau makanan dan minuman itu dibutuhkan di waktu-waktu tertentu, yaitu khususnya saat orang sedang lapar. Tapi ilmu dibutuhkan 24 jam. Bagaimana antum duduk, bagaimana antum berjalan, bagaimana antum keluar, bagaimana antum melihat, bagaimana antum memandang, bagaimana antum berbicara dan seterusnya. Itu butuh apa? Ilmu, butuh ilmu. Panjang perjalanannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man humani la yashba'ani." Ada 2 jenis golongan manusia yang gak akan pernah kenyang dalam hidupnya. Gak akan pernah kenyang, gak akan pernah puas, kurang. Nabi katakan begitu. Ada 2 jenis golongan manusia yang gak akan pernah puas, gak akan pernah kenyang. Udah punya satu pengen nambah lagi, satu lagi pengen lagi dan seterusnya. Sifatnya itu tamak, rakus. Ada 2 jenis manusia rakus. Ada 2 jenis manusia tamak yang Nabi SAW katakan. Yang pertama apa kata beliau? Talabud dunia, yaitu para pencari dunia. Para pencari dunia tamak, gak ada habisnya cari dunia. Punya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Idealnya orang punya harta harusnya saf pertama tuh sholat jamaah. Buat apa lagi harta banyak-banyak? So, anak punya teman, alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Jalaluh. Cukup kaya raya, dia hitung hartanya, dia hitung. Dia punya anak 4. Usianya kurang lebih 50 tahun. Diskusi sama saya di Jakarta. Hitungan hartanya, biaya sekolah dari anak 1 sampai 4, dilihat tabungannya cukup. Sampai tingkat kuliah, bahkan sampai dinikahkan. Cukup. Pendidikannya cukup. Buat makan dengan 1 istri 4 orang anak cukup. Apa dia ambil keputusan? Resign. Ngapain? Belajar.
Uangnya udah cukup untuk apa? Untuk hidup. Bayangan dihitung tabungannya cukup. Buat putra putrinya, anak laki 2, perempuan 2, cukup. Belajar. Subhanallah. Saf pertama. Salatnya saf pertama. Kan apa alasan orang ditipu oleh syaitan? Saya harus kaya raya dulu biar bisa saf pertama. Sahih? Benar kan? Mana buktinya sudah kaya raya tetap aja masbuk? Nyata. Coba antum sebelum jadi orang, nanti udah jadi orang belum? Keong gitu ya. Coba seseorang sebelum jadi sesuatu, antum masih sekolah atau sudah kuliah? Atau sudah nikah? Baru lulus sekolah. SMA? Baik. Sekarang kerja. Sebagian orang sebelum kerja, ini kita bicara realita. Apa yang mereka, kalau dia di keluarga yang taat, ketika mereka sekolah atau belum punya aktivitas pekerjaan atau perdagangan, itu bisa sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sahih enggak? Sahih ya. Kadang-kadang jadi muazin. Ya. Bukan karena dia marbot ya. Kalau marbot kan muazin. Kadang ada kerjaan. Belum ya. Belum ada kerjaan. So, perhatikan, belum ada kerjaan. 17 tahun, 18 tahun. Masih luntang-lantung. Ya kan? Masih bolak-balik masjid sehari 5 kali. Saf pertama. Besok setahun 2 tahun dapat panggilan. Atau bikin usaha maju. Lihat, antum perhatikan. Saf pertama sudah mulai mundur. Sahih enggak? Nyata. Rawatib mulai berkurang. Padahal Allah tawarkan melalui lisan Nabi 10 sampai 12 rakaat istana di surga. Sahih enggak? Antum kejar-kejar di dunia, kunci rumah Pondok Indah nggak punya. Kuncinya doang tuh. Kuncinya doang. Jangankan, ini saya nggak ngerti di ini. Kalau di Jakarta kan ada Pondok Indah, Pondok Rangon dan pondok-pondok di sini nggak ngerti lah ya. Di rumah yang elit nggak punya, di rumah yang nggak elit ngontrak. Ajib ya. Tapi kerjanya pagi, siang, sore, malam. Kontrak kene kata orang Sunda gitu ya. Kontrak baik. Subhanallah. Masbuk. Sibuk nih. Udah dapat kerjaan. Udah mulai zuhurnya mungkin habis masbuk apa? Mundur lagi. Nggak ikut jamaah. Masbuk ya, pertama masbuk dulu. Habis masbuk nggak ikut jamaah. Kenapa nggak ikut jamaah? Rapat. Duit, ya kan? Duit dong. Iya, pedagang ada pembeli. Nanti kalau nggak dilayanin, pembelinya kabur. Belajar tauhid dulu antum, gitu. Ya, nggak ada. Rizki antum di mana? Di pembeli, di klien, atau di mana? Allah. Apa kata Allah? Wa fis sama'i rizqukum. Di atas langit rizki kalian. Rizki kita tuh tergantung hubungan kita dengan yang di langit sana, bukan hubungan kita sesama manusia. Rizki kita tergantung hubungan kita dengan yang di langit sana. Bagaimana hubungan kita baik dengan yang di bumi, dengan yang di langit tidak baik? Kalau ditahan gimana rizkinya? Sahih? Antum buka surat Al-Mulk itu. Gimana kalau Allah tahan rizki yang di langit itu nggak turun, walaupun klien antum banyak, walaupun calon pembelinya banyak. Tapi kalau yang di langit enggak, katakan turun enggak turun tuh rizki. Tayyib, sudah mulai masuk, sudah mulai enggak salat bisa. Masih salat ya? Masih salat, tapi enggak berjamaah. Enggak jamaah. Tayyib, makin naik nih jabatannya naik. Terus usahanya tambah maju. Zuhurnya menjelang asar. Nyata enggak? Nyata. Enggak usah bilang nyata, memang udah nyata gitu. Asarnya menjelang Maghribnya jamak sama subuh, masya Allah. Jadi maghrib bisa subuh gitu ya. Luar biasa ya, luar biasa. Saking apa?
Sibuk. Ini bukan nikmat, ini bukan nikmat. Ini istidraj, ini bukan nikmat. Gak ada nikmat yang menghasilkan kemaksiatan, gak ada. Gak ada nikmat yang menghasilkan kemaksiatan. Baik, itu karena apa teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kenikmatan dunia yang sudah dirasakan besar. Maka dia kejar-kejar, dikorbankan agamanya. Ya kan yang penting masih sholat, betul nggak? Ya, klaim seseorang yang penting masih sholat. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Kayaknya Allah butuh banget sih. Betul nggak? Memangnya Allah butuh? Butuh nggak? Kan ada orang ngajarin sholat, yang penting sholat. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Emang orang yang sholat semuanya beruntung? Enggak. Fawailul lil musallin. Perhatikan. Ya, apa kata Allah? Celaka, rugi siapa? Yang sholat. Kayak gimana bentuk sholatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Sholat zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib. Sholatnya lebih cepat daripada ayam. Nyata? Antum kalau mau lihat yang kayak gini, antum jadi marbot, tungguin orang sholat zuhur menjelang asar. Itu sholatnya begitu tuh. Nyata, kok tahu kan mantan marbot tahu gitu. Yes, mantan marbot. Jadi kita tahu orang-orang yang sholatnya mendekati waktu sholat berikutnya lebih kalah IR6 cepatnya. Lewat. Iya. Nggak ada apa-apanya, beneran. Subhanallah. Ya. Taib. Kita lanjut teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wa talabu al-ilm. Orang yang enggak pernah kenyang, enggak pernah puas. Yang kedua, golongan yang kedua adalah para penuntut ilmu. Enggak pernah puas, makanya kalau antum baca biografi ulama, itu waktunya habis untuk ilmu. Ulama. Kan kita kalau mau berhasil lihat orang yang sudah berhasil, betul gak? Yang sudah berhasil siapa? Mereka, para salaf kita. Bagaimana mereka sudah berhasil? Para ulama kita. Bagaimana? Mereka menuntut ilmu, mereka belajar ilmu agama. Ya, formal ataupun tidak formal. Belajar dengan apa? Dengan kurikulum. Dibimbing oleh para asatidzah. Formal ataupun tidak formal, belajar. Mungkin dulu awal-awal kita belajar cuma seminggu sekali. Tapi kalau antum sudah jadi jenis orang yang kedua ini, orang yang gak pernah puas dengan ilmu yang dimiliki, antum tambah lagi, belajar lagi. Kenapa? Karena Nabi bilang SAW gak akan pernah puas hidupnya dengan ilmu. Terus belajar. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan? Orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah seperti kita hari ini untuk bisa duduk di majelis ilmu, kata Imam An-Nawawi, kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah jaga nikmat ini sampai akhir usia kita masing-masing. Kemudian dia tinggalkan majelis ilmu, maka bagaikan orang yang gak punya akal. Gila. Orang yang diberi kesempatan oleh Allah duduk di majelis ilmu, belajar ilmu, baca, mendengar Al-Quran, hadis. Kemudian dia tinggalkan majelis ilmu, resign. Qadarullah. Maka lima mengatakan bagaikan orang gak punya akal. Gila. Kenapa? Gak ada orang dikasih harta ratusan juta, mungkin miliaran, dia bilang gak usah, anda gak perlu gitu. Ini buat antum halal, 1M kurang, 1 triliun, enggak. Bawa aja, anda gak butuh itu. Halalan thayyibah, boleh.
Terima nggak? Terima nggak? Terima. 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 Mau? Cepet amat maunya. Halal, terima nggak? Terima, terima. Kalau ditolak, gila lo ya. Benar kan? Gila. Ini baru permisalan. Mudah-mudahan bisa beneran. Ya. Ada orang ketok rumah ente. Assalamualaikum. Namanya siapa, Mas? Juki. Juki ya. Orang Surabaya. Orang Bogor. Ngapain sini? Pengen jadi orang gila. Lihat, antum Juki ya. Datang orang nih. Assalamualaikum. Juk. Iya. Ane mau kasih ente Lamborghini, ada dua pilihan nih. Lamborghini sama Avanza. Dua-duanya halal, paper dua-duanya. Dua-duanya paper nih, Lamborghini sama Avanza. Pilih nih, bebas buat lu pilih yang mana, Ki. Ente pilih misalnya Avanza gitu. Ane temen dia, ane bilang lu gila, Ki. Apa Avanza sama Lamborghini jauh nggak? Jauh. Mas, bapak namanya siapa? Muhammad. Ngomong apa kalau dia pilih Avanza? Gila lo ya. Coba bilang Pak, gila lo ya. Ya kan? Gila lo ya. Gila lo. Kenapa? Halal, paper, nggak dosa. Halal kan nggak dosa nih. Antum pilih Avanza. Antum harusnya pilih apa? Lamborghini. Itu ilustrasi sederhana. Antum duduk di majelis ilmu, kita nggak tahu ikhwan, wallahi kita nggak tahu. Tapi kita hanya dapat kabar, kita nggak tahu besok kita pulang menghadap Allah, apakah capeknya antum dan saya ini berbuah surga atau tidak, saya nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi kita berdoa kita sudah tinggalkan istri kita sudah tinggalkan putra putri kita sudah tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan segalanya, datang ke Mojokerto. Kalau pulang besok ternyata Allah kasih nol besar, ya Allah, ya Allah. Capek nggak? Rugi nggak? Sangat rugi. Makanya antum berdoa sepanjang daurah ini, minta ya Allah semoga ikhlas, ya Allah semoga ikhlas, ya Allah nggak ada yang lain, ya Allah, ilmu. Capek doang. Udah keluar biaya, tenaga, pikiran, waktu, ya Allah. Surga. Makanya diniatkan terus niat, diulang lagi, minta antar antum sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa, terus panjang jalan daurah ini berdoa semoga ikhlas sehingga pulang ke rumah besok di hari kiamat daurah ini menghasilkan surga. Karena kunci keberhasilan pelajar itu bukan di atas kertas. Bukan jadi LCMA doktor, bukan. Kunci keberhasilan pelajar saat pelajar dipersilakan masuk surga oleh Allah. Itu kunci berhasilnya pelajar. Ya. Kunci hakikat keberhasilan seorang pelajar saat belajar menyebabkan dia masuk surga. Fatwa antum masuk surga karena antum thalabul ilm dengan ikhlas. Kan ganjaran dari menuntut ilmu apa? Jannah, surga. Makanya imam mengatakan gila, gak berakal orang yang ditempatkan seperti para nabi dan rasul, dia tinggalkan tempat itu. Ini kan tempat para nabi dan rasul yang mereka belajar dan mengajar. Apa yang ditinggalkan oleh nabi dan rasul? Ilmu. Mereka tidak tinggalkan dinar, mereka tidak tinggalkan dirham, tapi yang mereka tinggalkan apa? Ilmu. Subhanallah. Makanya para ulama itu, antum di Surabaya ada yang bahas Ustadz kitab Tadkiratus Sami. Ada yang bahas. Antum duduk di majelis itu, antum lihat di situ, lihat bagaimana ulama belajar. Subhanallah. Al-Imam Syafi'i belajar, bagaimana Al-Imam Syafi'i belajar. Bagaimana Al-Imam Abu Hanifah belajar. Imam Malik dan a'immah yang lainnya di situ. Tadkiratus Sami. Antum cari majelis itu, antum dengar penjelasan para asatidz di situ. Bagaimana
Para ulama dulu mereka belajar ilmu agama. Mereka belajar ilmu agama. Serius, mereka belajar serius. Bukan hanya sebatas menjadi apa? Pelengkap majelis. Enggak, naik kelas, belajar, beli kitab, baca kitab. Umur antum berapa? Yang umurnya 20 tahun, 30 tahun belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Yang umurnya udah 40 tahun ke atas ya belajar ilmu syar'i. Imam Ahmad pernah ditanya sama seseorang. Datang orang. Dia minta fatwa. Saya mendahulukan belajar ilmu syar'i atau hafal Quran. Gitu. Terus Imam Ahmad angkat palanya lihat ke orang tadi. Usia orang tadi kurang lebih 50. Maka Imam Ahmad mengatakan ilmu syar'i. Ilmu syar'i disesuaikan dengan usia. Bukan berarti nggak boleh belajar bahasa Arab, tapi lihat kebutuhannya. Soalnya kan emang gampang besok di alam kubur tuh gampang nggak? Soal di alam kubur gampang nggak? Gampang nggak? Soalnya gampang, yang susah apa ya? Jawabnya, ya kan? Soalnya apa? Mau tahu nggak? Saya kasih tahu nih, contekan ini. Tahu nggak tuh? Ada 3 sana ya? 3 tuh, gampang. Kalau diuji hari ini kira-kira dapat 100 semua nggak? Dapat bocoran. Itu bocoran sudah dibocorin sama Nabi tuh. Pertanyaannya tuh itu besok di alam kubur kita. Saya, antum semuanya sama pertanyaan itu. Man rabbuka? Sama. Dan Nabi kasih tahu ada 2 tipe jawaban besok. Yang pertama akan bilang mengatakan Allah. Gak sembarangan. Antum tahu, lihat, gak sembarangan orang bisa ngucapin la ilaha illallah di akhir ujung usianya. Antum lihat yang pernah menyaksikan orang mati sebelum matinya. Susahnya orang mengucapkan la ilaha illallah. Gak mudah, ini barang mahal. Gak mudah. Kita sudah talkin orang banyak la ilaha illallah. Ya Allah, nangis nih, air mata nangis. Ya Allah, jangan-jangan besok saya gak bisa. Ini kalimat berharga. Gak semua orang, ini paling berharga di ujung usia orang. Gak sembarangan orang dikasih hadiah ngucapin kalimat ini la ilaha illallah. Gak semua manusia. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jannah. Gak murah. Kalimat ini murahan. Kenapa? Karena kalimat ini tidak dibahas secara detail. Makanya para nabi dan rasul dari pertama sampai akhir dakwahnya la ilaha illallah, gak berubah. Meninggikan kalimat la ilaha illallah, gak berubah dakwahnya. Apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala? Antum cegah orang riba, antum cegah orang zina, tapi antum gak larang dari kesyirikannya, gak manfaat. Gak ada manfaatnya. Sedikit pun gak ada manfaatnya. Orang bisa tinggalin zinanya, bisa tinggalin ribanya, tapi kantongnya jimat, gak ada manfaatnya. Rumahnya keris-keris yang sudah diisi. Isi di mana tuh? Itu biasa isi di mana? Hah? Ngaku aja lo. Hah? Japri aja ntar ya. Gak ada manfaatnya. Da'watut tauhid yang pertama dan yang terakhir. Terus dakwah Nabi dan Rasul, mereka mendakwahkan da'watut tauhid. Dakwah tauhid. Ya, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana izin minum dulu ya. Baik,
Kita lanjut teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, maka mulailah kalau sudah menjadi talib, mulailah menjadi talib yang sesungguhnya. Belajar baik formal ataupun tidak formal. Gak ada orang pintar tanpa baca. Ada? Gak ada. Semuanya baca. Dan semua ulama baca. Antum tahu apa penyakit ulama paling banyak? Hah? Apa penyakit ulama yang paling banyak apa? Menimpa ulama apa? Hah? Buta. Buta. Kenapa buta? Antum baca sejarah misalnya di kitab Sifatus Safwa atau kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana ulama belajar. Kalau kita belajar nih tinggal stop kontak ya, pencet gitu ya. Mereka belajar tuh nyalahin lampu dari api. Panas baca buku. Bukunya juga nggak serapi sebagaimana kita. Panas. Makanya banyak di antara mereka di akhir usianya buta. Karena habis waktunya matanya untuk baca. Dan satu lagi penyakit mereka yang paling banyak apa? Hah? Ambeien, karena banyak duduk. Antum ambeien enggak? Nah, belum ulama berarti. Iya kan? Beneran, wake. Rata-rata ulama itu dua penyakitnya. Di bawah dan di atas. Karena dia lama duduk mutola. Saking lamanya duduk baca. Bahkan kata para ulama, kalau orang belum merasakan lupa makan, belum pelajar. Ayo. Kalau orang belum merasakan melupa makan saat belajar, dia bukan pelajar, belum sampai tingkatan pelajar. Pelajar itu kalau sudah jadi pelajar lupa sama makan. Apa hobi antum? Futsal. Hah? Motor. Lupa makan pernah nggak? Karena apa? Karena modifikasi motor lama. Seneng. Betul ya? Lupa. Orang kalau belum lupa makan belum talib, belum jadi talib kata para ulama. Saking menikmati apa? Sebagaimana kita menikmati hobi kita, motor, futsal, bulu tangkis dan yang lain-lain. Lupa. Orang kalau sudah hobi lupa nggak Sir? Lupa. Ya, lupa dengan makan. Buka kitab Tadhkiratus Sami. Itu para ulama lupa sama makan, bahkan makanannya jadi basi. Oh, istrinya sudah siapkan makanan dan makanannya basi. Kenapa? Karena lupa. Karena dia belajar, lupa makan. Subhanallah. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Tadi. Karena mereka sudah tahu apa yang Allah sediakan untuk menuntut ilmu. Berupa surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditinggikan. Enggak ada. Al-Imam Al-Bukhari dikenalkan dengan medsos ini enggak ada. Enggak ada medsos di zaman itu. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal bukan itu. Allah yang telah berjanji untuk meninggikan orang-orang yang punya ilmu. Namanya yatarafraf, berkibar-kibar. Kenapa? Karena Allah berjanji yarfa'illah, ditinggikan ilmu. Akan Allah tinggikan orang yang punya ilmu. Tinggi, mulia. Maka kata para ulama, kalau orang mau hidup mulia di bumi ini, punya ilmu. Bukan punya harta. Karena orang kalau punya harta, iya, memang dia akan mulia. Tapi saat hartanya nggak ada, saat hartanya nggak ada, dideketin nggak oleh penjilat? Penjilatnya pada ngedeketin lagi nggak? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada duitnya, tinggalin aja.
laler juga nggak mau. Gitu. Ya. Tapi kalau orang punya ilmu, oh, ilmu alim, orang alim, ulama. Antum tahu ada seorang yang namanya Abu Ali Muhammad, namanya Muhammad Abu Ali. Dia itu muridnya Imam Sibawai. Imam Sibawai itu salah satu imam ahli Nahu. Antum kalau belajar Nahu, nama Sibawai gak asing. Imam Sibawai, ya. Punya murid namanya Muhammad Abu Ali. Abu Ali paham Sibawai ahli Nahu, alim. Apa yang dilakukan oleh Abu Ali? Ditungguin setiap hari di depan rumahnya. Kapan? Kapan tahu? Sebelum waktu subuh. Oh, antum baca tuh di kitab Nahu itu. Disebutkan riwayat itu. Abu Ali Muhammad itu setiap hari sebelum subuh di depan rumahnya Sibawai. Setiap hari. Dia bilang apa? Buka pintu, siapa? Sibawai buka pintu, ada Abu Ali. Besok ada lagi. Buat apa? Ajarin saya ilmu. Dari rumah antum sampai masjid. Begitu setiap hari. Sampai Sibawai memberikan dia gelar Kutrub. Antum kayak Kutrub katanya gitu. Apa tuh Kutrub? Kutrub itu binatang-binatang kecil yang keluar menjelang subuh atau di akhir malam. Antum kayak Kutrub katanya gitu. Kata siapa? Kata Sibawai kepada Abu Ali. Lihat, perhatikan. Antum kalau punya orang punya ilmu, gelar atau punya ilmu yang banyak, kejar, deketin. Ustaz, ajarin saya hadis, ajarin saya mustalah. Antum mau belajar apa? Ustaz, ajarin saya kitabut tauhid, usul salasa. Ajarin, Ustaz. Ajarin terus, deketin terus, belajar. Begitu. Itu pelajar. Dan begitu dari zaman ke zaman pelajar kayak begitu. Pelajar seperti itu. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa, semuanya bisa. Bisa nggak? Bisa. Allah bilang apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Asal kita mau sungguh-sungguh. Antum mau hafal Quran. Setelah antum merengek-rengek, ya Allah, saya mau hafal Quran, ya Allah, saya mau hafal Quran. Tapi antum nggak cari halaqah tahfidz. Antum tidak cari teman-teman yang menghafal. Sampai kapanpun nggak akan hafal-hafal. Nggak akan hafal-hafal. Setelah bilang sama Allah, ya Allah saya mau hafal Quran, ya Allah saya mau hafal Quran, tamam, sempurna, saya mau hafal selesai 30 juz. Sudah bilang sama Allah, buktikan usahanya. Apa usahanya? Cari halaqah tahfidz. Cari teman-teman yang hafal, insya Allah dimudahkan menghafal. Tapi kalau hanya berdoa, antum gak berusaha mencari, gak bisa hafal. Sama sekali, abadan, selama-lamanya gak akan pernah bisa. Maka harus ada apa? Usaha. Harus ada usaha. Terakhir ya, terakhir. Itu jamnya ngaco apa enggak? Enggak ya? Sama ya gitu. Kirain beda. Kayaknya enggak bergerak tuh jam dari tadi. Hah? Aneh bicara terakhir, kasih motivasi ya, dari ana datang dari jauh. Adnan ya, Bayasud ya. Ahlan wa sahlan, kaifa halak? Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awal marah nahnu naltaqi ya. Baik. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Ini perkataan Nabi SAW. Allah itu suka dengan perkara yang tinggi. Allah suka dengan perkara yang mulia. Enggak suka
wa yakrahu safsafaha, dan Allah nggak suka dengan perkara yang rendahan, nggak suka. Allah suka dengan perkara yang tinggi. Perkara yang tinggi. Nggak suka perkara yang rendahan. Jadi talib yang benar, belajar, baca, tulis. Bukan hanya sebagai penggembira majelis, pengisi ruangan, nyempitin ruangan. Kalau untuk awal-awal mungkin, tapi kalau sudah jadi talib, belajar, baca, tulis, dan begitulah perjalanan hidup para pelajar. Ya, Juki ya. Ya, siap. Insyaallah gitu. Belajar terus belajar. Depok kan? Bogor ya, dekat lah dari Depoknya. Belajar. Kata Nabi SAW, Allah suka dengan perkara yang tinggi, bukan perkara yang rendahan. Ini hadis panjang lebar dijelaskannya. Kalau mau jadi pelajar, cita-citanya surga. Saya mau kayak Bukhari. Wow, bisa nggak kira-kira? Kira-kira bisa nggak? Saya mau kayak Bukhari gitu. Bisa nggak? Mungkin ya? Oh, tawa-tawa ditanya. Nggak usah Bukhari lah, saya mau kayak Syekh bin Bas gitu. Syekh Abdul Aziz bin Bas. Itu buta di usia berapa? 20. Jadi beliau itu nggak apa-apa, selalu aja ya, santai. Jadi beliau itu mulai sakit mata di usia 15 tahun. Matanya mulai sakit. Terus sampai di usia kurang lebih 20. Sampai ya kurang lebih di angka itu. Matanya turun, buta. Meninggal usianya berapa? 90. Antum bilang lagi dong 95 gitu. Ya kurang itulah ya, sekitar itu usianya. Kurang lebih usianya. Wah, Masya Allah. Antum cari majelis di Surabaya atau Jawa Timur ini yang menceritakan tentang kisahnya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Wah, gimana hidupnya habis untuk ilmu. Sampai para murid-muridnya bilang Syekh bin Bas itu mulai diangkat jadi hakim di usia 27 tahun. 27 tahun dalam kondisi yang buta. 70 tahun bekerja di mamlakah, kemudian dia jadi mufti. Dia itu rektor kedua di Jamiatul Islamiyah. Rektor pertamanya siapa? Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya beliau, panutannya beliau. Rektor pertama itu. Setelah beliau masuk Syekh Abdul Aziz bin Bas. 70 tahun mengajar, mengabdi untuk umat ini. Enggak ada apa? Enggak ada cutinya. Enggak ada liburnya, enggak ada qadar Allah. Yang ada qadar Allah siapa? Antum. Iya kan? Qadar Allah gerimis. Qadar Allah pilek. Qadar Allah bensin habis. Gitu. Mainnya sama yang qadar Allah sih, jadi qadar Allah terus hidupnya. Gitu. Naikin dong levelnya. Kan begitu, karena temannya qadar Allah jadinya apa? Ya qadar Allah juga. Betul, Ustaz? Sampai kapanpun qadar Allah. Naikin levelnya naikin. Gak ada ibu-ibu, bapak-bapak hujan, pagi-pagi anak sekolah, nak kamu gak usah sekolah dulu nak, hujan, gak ada. Jas hujan, ya kan? Benar gak? Apa lagi? Double jasnya double. Payung gitu. Yang ada ngaji. Nak hujan nak, gak usah ngaji, di rumah aja dulu. Nah, benar gak? Nyata gak? Nyata. Ke sekolah gak ada. Bangun. Kata anaknya hujan, nggak ada hujan, bangun, berangkat. Ya, kalau ngaji nggak apa-apa ya udah, hujan. Udzur syar'i.
Talib udzur syar'i. Ya, udzur syar'i. Antum kalau tahu gimana dulu mereka mau datang majelis ilmu, itu lewatin singa. Beneran, lewatin singa, lewatin macan. Nanti diceritanya sama ustadz yang ada di Surabaya. Mereka itu Abdullah bin Umi Maktum itu kalau mau sholat berjamaah, buta matanya, itu perjalanan menuju masjid itu lewatin binatang-binatang buas. Kata Nabi apa? Masjid. Udzur syar'i dong, kan ada binatang buas. Itu siapa? Antum. Orang pilek aja udzur syar'i, ya enggak? La haula wala quwata illa billah. Hah? Angel apa tuh? Susah ya. Antum jangan ngomong bahasa ya angel, dapat lah ya, cukup ya. Hah? Angel tuturane. Apa lagi tuh? Angel, hah? Susah dibilangin gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Ya, mudah-mudahan setelah dari sini belajarnya lebih serius lagi. Baca, tulis, tanya pada ustadz-ustadz yang ada di sini. Banyak ya ustadz sini. Ada ustadz siapa? Stay Ali bin Abi Thalib, Mubarak Ba Mualim. Beliau hafizahullah ta'ala, dan ustadz-ustadz yang lain. Saya rasa cukup ya. Cukup ya? Cukup jamnya benar itu ya? Saya rasa cukup, mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat kita semua. Ingat, Allah suka yang tinggi, tidak suka yang rendahan. Jadi pelajar yang benar, belajar, baca, tulis, menghafal. Baca, tulis, menghafal. Enggak ada ya. Enggak ada ulama yang cuma tidur besok pagi jadi ulama, enggak ada itu. Ya enggak ada ulama besok. Itu kalau ada kayak gitu antum mau enggak? Namanya ilmu apa tuh? Ilmu laduni. Siapa yang ngomong tuh? Dia belajar tuh kayaknya tuh yang ngomong. Ada tutup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Enggak ada soal ya? Enggak ada ya. Soalnya ke antum aja nanti ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.